Talim kita masih takai kapatang hakikat ibadah Idul Kurban. Ada penambahan pembahasan terkait juga akikah anak serta fadilah atau keajaibannya ya. Bab 2. Kategori amaliyah, tauhid, fikih, tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lil mu'minin wa ja'alal qur'ana hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa'dil amin. Allahumma wa sallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ahsanin ila yaumaidin. Doa kita, subhanallah ilma lana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarih sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim dan juga yang ditalimi dimudahkan urusannya, diridhoi taklimnya, dan yang paling penting ya Allah, mudah-mudahan semua rezeki kita diridhoi serta dimudahkan, dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiram min ahli Rabbana taqbainana wa bainana qaumina bihaqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Syahadatul masyayikh iwan ya mama wabil khusus rahimakumullah. Yang dimuliakan Allah, amma ba'du. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa ya. Hari Raya Idul Adha, 1 bulan lagi kalau nggak salah ya. Dimana di hari itu terkait hari tasyrik ya, dilakukan penyembelihan hewan kurban. Dalam Al-Quran itu kan kaitannya begini Pak. Kurban itu terkait dengan sholat ya, di ayat yang paling pendek ya. Jadi setelah sholat Idul Adha biasanya kurban ya. Kaitannya kuat ya, terutama masalah kurban, yaitu salah satu ibadah yang paling utama setelah berhaji di Baitullah bagi yang mampu ialah berkurban sesuai dengan syariat Islam tentunya. Karena itu ibadah kurban merupakan ibadah langka kan, karena setahun sekali, yang limit waktunya hanya 4 hari dalam 1 tahun, yaitu sejak tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, 11, 12, dan 13-nya dikenal dengan hari tasyrik ya. Yang di dalam Al-Quranul Karim perintah berkurban diletakkan setelah sholat Idul Adha ya kan. Jadi yang terbaik sebetulnya kurban itu setelah sholat Idul Adha ya, karena terkait firman. Sholat dan kurban merupakan 2 perintah yang diawali dengan sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang amat banyak kepada hambanya,
Sehingga sholat dan kurban merupakan wujud syukur. Ya, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersyukur adalah insya Allah disempitkan rezekinya ya. Jadi ibadah kurban itu terkait untuk kita. Ya, di samping sholat juga berkurban. Kalau ibadah harta benda yang paling mulia kan penyembelihan kurban. Harta benda. Jadi setahun sekali harta benda itu dibersihkan, bersyukur dengan ibadah kurban. Ya. Jadi bukan hal yang istilahnya nggak dipahami ya. Jadi harta benda kita kan harus dibersihkan dan harus disyukuri. Ya. Itu setahun sekali. Jadi kalau ditanya ibadah harta benda yang paling mulia apa itu? Menyembelihan hewan kurban. Betul kan? Ibadah harta benda. Ada syukur, ada pembersihan. Ya. Sedangkan ibadah badan apa Pak yang paling mulia? Sholat. Betul kan? Ibadah harta benda yang mulia kata Allah adalah menyembelih kurban. Ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Ya, camkan itu. Jadi karena ibadah kurban itu setahun sekali, jangan dilalaikan. Ya, ini penting. Karena itu ada fadilah, keutamaan hikmah kurban pada hari-hari tersebut. 4 hari. Idul Adha, hari Tasyrik 3 hari kan. Ya, itu dikaitkan antara sholat dengan kurban. Ada di Quran surat yang paling pendek. Ya. Jadi fadilah hikmah kurban pada hari-hari tersebut, hari itu ya, 4 hari cuman. Kalau kita mengikuti ritualnya, di samping sholat Idul Adha, ikut ritual korban, menyaksikan, juga berkorban. Ada pertama kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Ya. Hadisnya syahih dari Zaid bin Arqam, beliau berkata atau mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab. Jawabnya gimana? Kurban sunnata abikum Sayyiduna Ibrahim. Kurban adalah sunnahnya bapak kalian. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menjawab, ma yal majaya allati sanasulu alaiha minal tadiyati. Apakah keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Kata sahabat. Ya. Rasulullah menjawab, kullu kuslati min syariha hilutfi. Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Ribuan loh kambing sebetulnya. Mereka menjawab, sahabat itu masih belum paham. Wa mada anrish. Kalau bulu-bulunya, Rasulullah menjawab, kulu reishatin hiyaidan lutfi. Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ya. Jadi hitungannya luar biasa kurban itu. Ada kebaikan di setiap bulunya, ribuannya. Fadilah pertama itu. Fadilah kedua, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada nafsahu fi halati minal lain fitahu wala yudahu wala takribun min musola alaidi. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban,
maka janganlah yang mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Antum nggak boleh sholat kalau antum mampu ya untuk berkorban ya. Kan aneh nih. Nanti tapi sholat id juga nggak diterima bro. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Gini ya, jadi bingung juga nih ya. Idul Adha banyak yang nggak diterima nanti. Nah, gimana? Kita mampu sebetulnya untuk berkurban. Sunnah muakkad loh. Sangat dianjurkan. Di bawah wajib. Ya. Bukan sunnah biasa kurban itu. Jadi kalau kita nggak mampu kurban aneh. Itu fadilah kedua. Jadi karena manfaatnya sangat tinggi, hati-hati. Anda harus mengingatkan perkara kurban. Ibadah langka kan setahun sekali, jarang-jarang ketemu loh. Ya kalau umur panjang. Ketiga, fadilahnya ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah loh. Hadisnya dari Aisyah, Rasulullah bersabda, agak panjang, tolong bacakan ya. Wa man namalan min nasli Adam yaumi al-dabihati alati yuhibunallah akhtara min irakati dami dabal hadi fa inna hadi al hayawanati yaumil kiamati tukmilu kurunaha wa ajrafiraha wa syaraha indamahu yasil ilallah dahabihatan haituma dabi al hayawani qablu an yasil damu illa al ad fasta ada lidabihi. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah, menyembelihkan hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. Hadis ini hasan gharib. Keutamaan keempat pada kurban, ibadah kurban. Berkurban membawa misi kepedulian pada sesama. Umumnya menggembirakan kaum duafa. Ya. Hadisnya riwayat Muslim. Aidun nahri yaumal akli wasyurbi wazikrullah. Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kelima, fadilahnya berkurban adalah ibadah yang paling utama. Fi sholili rabbika wan nahar. Ini terkait juga pada Quran surat Al-Kautsar surat 2. Surat cuma 3 kan? Pendek ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Iya kan? Dan berkurbanlah. Dekat Pak antara Idul Adha dengan kurban. Kalau sudah sholat Idul Adha, berkurbanlah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengumpulkan dua ibadah tadi. Buktinya ada di Al-Kautsar ayat 2 direndengkan kan. Ya. Jadi sangat penting. Ya. Karena dua ibadah ini digabungkan. Sholat dan menyembelih kurban. Ini menunjukkan sikap taqarrub, tawadu, merasa butuh kepada Allah, husnuzon, keyakinan yang kuat, ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji, perintah, serta keutamaannya. Karena itu Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Ya. Sembelihanku tuh sebenarnya. Kurban maksudnya ke sana. Ya. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Coba dibaca secara tafsir itu. Quran surat Al-An'am 1 nambah. Baca. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Mati diapain, Pak? Potong. Mati kalau gitu. Jadi kalau anu bahasanya gini ya. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurban. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Betul? Kalau di situ apa? Ibadah. Maknanya udah sampai. Jadi kurban itu ibadah yang langka harus dikerjakan karena terkait sholat. Tiap hari kita berjanji untuk kurban loh. Di Al-Kautsar ayat 2 tuh direndengkan kan? Betul kan? Fadilahnya keenam, berkurban juga sebagai dari syiar agama Islam. Syiar. Al-Hajj 2234, coba baca. Suratnya 22. ولكل أمة جعلنا منسكا يذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban,
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Betul ya? Nah, saya coba tanya interaksi ya. Sering kita syarat rezeki, baik yang bujangan ya, beli rokok kan bisa nih. Ya. Kan kalau 1 jawi itu dibagi 7 ya. Uangnya kalau sekarang berapa? 2,5 juta mungkin ya. Seharusnya bujang bisa nggak? Kurban itu terkait rezeki. Bapak-bapak kalau kurban nanti 2,5 juta, bapak-bapak dijamin rezekinya setahun. Nggak akan dikejar-kejar yang aneh-aneh. Di kita sendiri yang nggak ngikuti aturannya, maka itu sunnah. Jadi gini, kadang-kala karena dianggap sunnah, padahal sunnahnya sunnah yang paling penting itu kan muakat terkait rezeki ya. Kalau kita misalnya yang paling susah itu berkorban dalam, yang paling mulia itu adalah berkorban dalam keadaan kita susah. Itu ada hadisnya. Sampai ada yang berani dia meminjam dulu dan mengganti. Ada jaminan, ada hadis nanti yang terangkat. Itu salah satunya Sayyidina Ali nanti. Jadi ini bukan motivasi, maka terkait dengan keajaiban. Bapak-bapak semua berkorban aja, jangan atau berkeluarga, jangan merasa miskin. 2,5 juta terus tahun, buktikan keajaibannya. Nah, ini nggak percaya nih. Rezeki itu bukan terkait uang aja. Yang jomblo bisa kawin jangan-jangan. Ayo, dan ini nggak? 2 juta gede nih, 2,5 juta gede apanya, beli rokok bisa kok. Ayo, itu nggak? Coba gini ya, kaitkan sekarang. Bukan dikaitkan sebetulnya. Jadi kurban itu terkait masalah rezeki. Dasar surah ayatnya apa? Firman kan? Al-Hajj 22 ayat 3-4. Jelas kan? Kurban juga fadilah terakhirnya ke-7 nih ya. Itu sebenarnya mengenang ujian kecintaan Allah. Supaya Allah cinta dengan kita, kurban. Contohnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Firmannya Asy-Syafa'at ayat 102 sampai 106 dibaca. Dari 102 ya sampai 106. Falamma balagha. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام وَنَادَيْنَاهُ
berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas lipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya. Jadi gini, pemutus tali terhadap setan adalah kurban. Kalau dia belum menghasilkan, maka tanggung jawabnya kepada orang tuanya yang disebut akikah. Kenapa? Itu adalah salah satu rahasianya memutus dari keterkaitan dengan setan yang menggoda, kecuali sifat hawa nafsu itu dengan tarbiyah. Ya. Jadi kalau kita nggak kurban, anak tidak diakikahkan, tolong tuh bapak-bapak akikahkan. Ya, ini penting. Itu rahasianya, nanti dong jelaskan. Nah, jadi yang bujang ini seharusnya ikut kurban gitu, karena juga terkait rezeki. Ya, nah. Wah ini nggak ada duit nih, betul. Bohongnya betul itu, udah gitu. Percayalah, berani nggak tampil beda nih? Nah, nggak besar kok. Beri laptop, beli HP, harga hampir sama dengan berkurban setahun ya, bahkan lebih ya, bisa ya. Jam tangan ada yang 3 loh, HP ada yang 2 loh, korban nggak bisa. Nah ini bingung nih ya. Berkorban kan bahwa kita itu manifestasi kesyukuran kepada Allah ya sebagai umat. Syukur itu kaitannya dengan rezeki kan, betul kan? Bertambah-tambah ya. Implementasinya simbolnya dengan apa Pak? Potong. Ibadah kurban. Karena itu ibadah kurban mengandung 4 dimensi. Pertama tauhid, kedua spiritual, ketiga sosial, dan keempat moral. Kurban. Dimensinya tauhid, menguatkan. Spiritual kita bagus, sosial kita pun akan hebat, moral kita akan baik. Korban. Karena kita mengandalkan nasihat berat, karena itu langsung dipraktekkan kan, dengan suatu ritual. Itu hikmah dari kurban itu sendiri, luar biasa Pak. Nah, dimensi tauhid, ibadah kurban memiliki nilai ketauhidan yang sangat kental. Kan di ritual kurban merupakan momen untuk mengenang kembali perjuangan dilakukan Nabi Ibrahim kan, ya. Beliau rela mengorbankan anak yang dicintai yaitu Ismail untuk disembelih kan, sesuai perintah Allah. Peristiwa ini mengajarkan apa Pak? Sikap bertauhid yang sebenarnya. Duduk ya. Sampai ke anaknya juga kalau Allah minta harus diserahkan. Jadi kalau ditanya sikap bertauhid yang sesungguhnya adalah kurban. Jadi kalau antum masih belum serius ke kurban, ya tauhid antum dipermasalahkan. Betul nggak bahasannya? Karenanya dia bisa mampu ritual itu membebaskan diri dari penghambaan kepada materi.
Kalau tauhid kuat dengan kurban, kita tidak akan tergonjang-ganjing dengan materi. Masuk not 10, kita rubah. Ya. Betul ini. Implementasinya aja, apa sih kurban itu, manfaatnya, fadilahnya, hikmahnya, keajaibannya ya. Kan harus dijelaskan ini. Bukan main-main loh. Jadi mampu membebaskan dirinya penghambaan kepada materi, dalam hal ini anaknya kan Ismail menuju penghambaan hanya kepada Allah, kuat tauhidnya. Ya. Melalui ibadah ini pula ia memperlihatkan keimanan, ketundukan, ketaatan kepada Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua, dimensi spiritualnya menjelaskan ya. Ibadah kurban ini. Ingat, tadi diterangkan. Orang yang sholat yang tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholatku Idul Adha. Tadi kan diterangkan. Sahih loh. Jadi antum kalau nggak kurban jangan sholat Idul Adha. Ayo. Kareban andung ngaji, ndak andung dudukan sebenarnya itu. Dimensi spiritual. Ibadah kurban adalah manifestasi keimanan, keikhlasan melakukan ibadah karena ingin mendapat ridha Allah. Iya kan? Dimensi sosialnya udah jelas. Ibadah kurban terdapat nilai sosial nggak? Iya. Yang dimanifestasikan melalui pendistribusian daging kepada orang lain, terutama mereka yang lemah secara ekonomi. Ya. Sekarang dimensi moralnya. Ibadah korban mengandung pesan moral yang ditujukan dengan simbol-simbol yang ada di dalam ritual ibadah penyembelihan kurban. Ada dimensi moral di situ. Karena itu, mengingatkan kembali, setidaknya dengan ibadah korban kita tahu maknanya, hakikatnya. Ya. Ini kan menyiratkan bahwa sifat-sifat dan karakter kebinatangan yang tidak mempunyai aturan, sering menghalalkan segala cara, itu kan ada di manusia. Ya. Demi memuaskan nafsu, harus dihapuskan dalam diri manusia dengan cara ritual kurban. Moral itu. Penggantian Ismail dengan kambing kibas apa maknanya? Apa maknanya, Pak? Ini pelajarannya gini, bahwa nyawa manusia harus dihargai. Duduk, tambah lagi, mahal kajinya. Gak enak kandung ngaji ya. Nah kan bingung, kenapa diganti kibas? Wah, ini sayang. Bukan. Untuk kita, tarbiyahnya, bahwa nyawa manusia itu harus dihargai. Tuh. Allah kan menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang manusia, seolah-olah menghilangkan nyawa manusia seluruhnya. Bayangin tingginya harga. Maka diganti dengan kibas. Ibadah kurban mengandung makna pembebasan manusia dari kesewenang-wenangan manusia atas manusia lainnya otomatis. Dan ketika Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor binatang, ini kan tersirat pesan yang menyatakan agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat derajat manusia dan kemanusiaan. Betul kan? Kan itu maknanya. Ya. Jadi pada hakikatnya berkurban merupakan ibadah. Iya kan? Ibadah. Memotong itu udah ibadah. Kalau definisikan ibadah apa sih? Definisinya. Kita bahas dulu ya ibadah supaya kuat kaji ini ya. Para ulama mendefinisikan ini. Anung simpulkan aja para ulama nih. Al-badatu hiya hayatul kudui wal tadaruli wal ta'autul li ghairi li qasdi damihi wala yajud fallu dalika ila ili. Ibadah merupakan puncak kepasrahan, penghinaan, kepatuhan kepada pihak lain untuk mengagungkannya. Itu definisi ibadah.
Ya kan? Jadi praktek demikian tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Itu itikad kita. Jadi kurban itu ibadah sesungguhnya dari menguatkan tauhid. Tidak akan terpengaruh. Tidak akan menyembah uang, materi. Enggak akan. Dalam konsep berhala zaman sekarang. Iya kan? Mau bapak-bapak kuat seperti itu? Jadi nanti kalau dia tidak disembah justru dia ngejar-ngejar kita, bro. Mau dikejar-kejar uang. Gitu dah. Jadi kepatuhan ibadah itu dapat dikelompokkan sebetulnya menjadi dua. Pertama, kepatuhan yang dilakukan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik itu mukmin atau kafir tetap patuh. Baik benda hidup maupun benda mati tetap patuh. Siapapun dan apapun dia tidak dapat mengelak, tidak bisa membangkang walaupun dia kafir pada hukum-hukum Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari kepatuhan ini. Itulah yang disebut kepatuhan yang bersifat ijbari. Ijbari. Bisa dia menolak miskin orang kafir? Tidak. Kalau Allah berkehendak miskin, miskin. Ya. Itu ijbari. Yang disebut kepatuhan ijbari ini tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Ini terkait dengan jenis ibadah ini. Allah menerangkan di Quran surat Maryam. Coba baca 93. Pendek aja. Itu ibadah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Kalau kena, kena. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Enggak ada yang menghuni langit dan bumi melainkan dia tetap tunduk kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Itu ijbari. Yang kedua, kaitan ibadah ya. Kita jelaskan dulu. Ini terkait kurban kan harus pasrah, harus mengikuti walaupun itu sunnah. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Landasannya kepada syariat. Ya. Dia patuh beribadah kepada Allah untuk mengagungkannya karena diperintahkan oleh Allah dan dilakukan berdasarkan ajarannya. Ibadah ini bersifat apa? Ikhtiari. Iya kan? Tadi ijbari. Dasarnya mana? Al-Furqan 63 yang baca. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di muka di bumi ini dengan merendah diri. Itu ibadah yang mengikuti tuntunan daripada syariat kan. Mau nggak kita merendah diri? Seharusnya kita merendah diri. Tidak membangga diri. Membangga diri ijbari masuk juga kan? Nah, gitu kan. Itu ada kaitannya dengan kurban. Karena kita sering lalai. Namun apabila dilihat sisi manfaat ibadah, juga terbagi dua manfaat ibadah. Pertama, ibadah yang bermanfaat secara individual. Sendiri-sendiri. Seperti sholat individual, membaca Al-Quran individual, zikir
dan lainnya yang individu ya. Yang kedua, ibadah yang berdimensi sosial. Pertanyaan, dimensi sosial termasuk kurban? Tidak. Kurban itu ibadah yang terkait individu dan sosial, jadi satu. Paham ya? Yang terkait sosial, ibadah yang terkait sosial itu zakat, infak, sedekah. Jadi tinggi mana? Kurban. Kurban itu terkait ibadah individu dan ibadah sosial dijadikan satu. Iya kan? Maka jangan lalaikan. Karena di sana ada sholat baru menyembelih kurban. Disatukan. Ayo. Bingung nggak dengan ini? Enggak ya? Enggak ya. Nah. Jadi ibadah memiliki dua dimensi tersebut dengan kadar yang berbeda-beda ya, yang sosial maupun yang individual. Karena itu kurban itu dimensinya dua, personal dan sosial. Betul nggak? Manfaat untuk pribadi apa kira-kira? Salah satu, ibadah itu bisa mendekatkan kepada Allah. Ya, sudah itu membaikkan rezeki kita. Sudah itu memutus tali terhadap setan yang berbentuk jin. Ya, mengurangi lalai. Betul kan? Sosialnya banyak. Kaum duafa terbagi dengan rezeki kita kan? Nah. Jadi hal yang paling hakiki dari sebuah ibadah mewujudnya konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri manusia secara kokoh. Itu ibadah. Mengendapnya perasaan bahwa di sana ada abdan dan raban. Menghujamnya keyakinan bahwa ada hamba yang menyembah dan ada Tuhan yang disembah. Sepakat? Kemudian pengetahuan, perasaan, keyakinan itu menggerakkan seluruh anggota tubuh, perkataan, tindakan menuju kepada satu titik, yaitu penghambaan hanya kepada Allah. Setuju? Dia mengarahkan segala karsa dayanya semata-mata kepada Allah. Dia melepaskan aneka cita rasa kecuali hanya kepada Allah. Si pelaku kurban, insya Allah. Jadi nggak ada ideal, citra dan makna apapun dalam kalbunya kecuali rasa penghambaan hanya kepada Allah. Jadi menaikkan ubudiyah kurban itu. Dengan demikian bukanlah sholat jika di dalamnya tidak ada kerendahan, tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan kepada Allah. Menguatkan itu kurban tadi. Sebaliknya, menyiram tanaman aja adalah ibadah kan? Jika apa Pak? Di dalamnya ada kerendahan dan kepatuhan kepada ajaran Allah. Karena itu, kalau ditanya definisi ibadah, simpulannya apa sih? Al-ibadatu ismu jami'a likuli ma yuhibuhullah wa yardahu minal aqwali wal amali al batinati wal jahiri. Itu definisi ibadah. Merupakan istilah yang meliputi segala hal yang disukai diridhoi Allah berupa perkataan, perbuatan baik yang lahir maupun yang batin. Kesimpulannya itu. Jika di deskripsi konseptual tersebut diterapkan pada ibadah kurban, maka kita dapat menyoroti beberapa isu. Pertama, ibadah kurban itu hendaknya merefleksikan ketundukan, ketaatan guna membersihkan diri dari kebakilan. Misalnya sifat bakil hanya dapat dilenyapkan dengan membiasakan diri dalam berderma harta. Salah satunya kurban. Ibadah sosial, kecintaan kepada sesuatu tidak akan lenyap
kecuali dengan memaksa nafsu agar berpisah dari perkara yang dicintainya. Setuju? Sehingga perpisahan itu menjadi terbiasa. Kurban ritualnya. Jadi kadar kebersihan seseorang diri dari kebakilan tergantung pada kualitas harta yang didermakannya atau hewan yang dikurbankannya. Setuju nggak tuh? Tergantung pada kadar ketulusannya dalam mengeluarkannya. Dalam kurban ada keikhlasan. Bukan karena faktor ria. Bukan karena menyepelekan. Karena gua berharta banyak lah, kurban kecil lah. Nggak boleh begitu. Allah kan berfirman di Ali Imran ayat 92. Lan tanalu albira hatta tunfiku mimma tohibuna. Kamu tidak akan meraih kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian benda yang kamu cintai. Setuju kan? Yang keduanya, ibadah kurban itu hendaknya dilakukan dengan ikhlas kan? Semata-mata karena melaksanakan ajaran Allah. Seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Ini hadisnya yang terkait dengan keajaiban ya, yang perlu kita pahami. Dikisahkan dari Ja'far bin Muhammad bahwa tatkala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pulang dari rumah Rasulullah SAW dengan rasa lapar, dia bertanya kepada Fatimah, "Ajaudati hal hunaka ayyusuhu yumkinunan akulahu." Istriku, apakah makanan yang dapat aku santap? Adakah? La ta'ama, kata Fatimah. Apa tuh? Tidak ada makanan. Wah, kalau awal wirang-wirang. Itu jawaban Fatimah. Lakin ladaya sitatatahi rahimah lisirai ta'amu liti filina. Tapi aku punya uang 6 dirham untuk membelikan makanan bagi anak kita, kata Fatimah. Kemarikan uang itu. Kata Ali, Atfata Fatimahu wadahaba Ali isyirahu ta'ami. Fatimah memberikannya dan Ali pun pergi membeli makanan. Dalam perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Dia berikan uang itu seluruhnya. Lalu pulang. Aduh, awak beli makanan, lapar. Ada pengemis minta nyuagian sadonya. Ajaib kalau orang gini ada macam itu. Itu terjadi di Ali. Lalu pulang. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang Baduy yang menuntun unta. Ya Ali, yastari jamali. Hai Ali, belilah untaku ini. Kira-kira awan ada piti lah di sumbangan, suruh kece orang Baduy membeli unta. Wah, jawabannya itu menggeleng Ali. Karena tidak memiliki uang kan. Orang itu Baduy tadi ngasih alternatif. Yumkinuka dafa'u ta'amaniha lahohawan. Engkau bisa membayarnya nanti. Kata orang Baduy itu. Kam takalafa. Berapa harganya? Tanya Ali. Mi'atu dirham. 100 dirham. Ali pun membelinya secara utang. Ini Sohe nih yang Adung ceritakan. Ya. Dalam perjalanan pulang sambil menuntun unta, dia bertemu dengan orang Baduy lain. Orang Baduy itu berkata, ngelihat unta dituntun sama Ali tadi, belinya sama utang. Hal tabiuna hadla jamala. Apakah unta ini kau jual? Ditawar pula. Asyahihu, kata Ali. Jawabannya artinya benar. Jawab Ali gitu. Kam ladadu, berapa? Tahal tamu tati dirhamin. 300 dirham.
Beli tadi 100 utang lagi. Ya kan? Itu gara-gara sedekah. Ayo. Apalagi kurban loh. 300 dirham. Orang itu membelinya secara kontan. Itu keajaibannya. Ali langsung pulang lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada istrinya. Lalu menyampaikan itu kepada Rasulullah sambil tersenyum. Rasulullah bersabda. Sabda nih. Atau dari manjabiau al-badu kalbadu ilbilu waman yastari min kalbadu al-ibili. Tahukah kamu siapa orang Baduy yang menjual unta kepadamu? Dan orang Baduy yang membeli unta darimu? Kata Nabi. Apa jawab Ali? Allah wa rasuluhi ulama bil alta akidi. Allah dan Rasulnya tentu yang lebih tahu. Itu jawaban Ali. Innahum malaikatun akhlastum sitata darrahim summa atakumullah talata mi'ati dirhami. Mereka, kata Nabi, adalah malaikat yang berupa menjadi orang Baduy. Engkau telah menyedekahkan 6 dirham dengan tulus, lalu Allah memberinya 300 dirham. Itu keajaibannya. Kisah ini sahih, difirmankan juga oleh Allah terkait sejalan dengan firman ini. Al-Lail 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baca Ikhwan. Itu buktinya. Fa'ama man atawattaqqa. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maka barang siapa yang memberi dan bertakwa serta membenarkan pahala yang terbaik, meyakini bahwa sedekah kurban itu akan ada pahala yang baik, ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup, ya, sedekah kikir, kurban kikir, aneh ya tuh. Gak boleh paksa ya. Nanti ada ustadz maksa sedekah lagi, nggak mau antum. Ya. Adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Hei jomblo, kalau pengen dapat rezeki nikah, kurban, ayo, nggak enak aja ya.
Kurban aja takut. Wah ini ngumpulin, enggak aja ngumpul, udah kurbanin aja. Kalau nggak dapat potong nih, dong nih. Gimana tuh? Karyawan dong, nggak mau tahu dong. Sampili itu. Ali untuk makan aja disedekahkan loh, betul kan? Kalau zaman sekarang Allah tuh nolongnya nggak seperti Ali kayak tadi, tahu-tahu ada solusi gitu. Yakini aja. Ini bukan motivasi ya. Pahalanya luar biasa loh Pak. Sedekah, infak, kurban. Sampai Imam Syafi'i berkata begini, asul amala talatatan al-juju min kullatan wal wara'u bil halwati wa kalimatul haqqi aindaman wa yuqabu. Amal yang paling berat. Halo bro, tahu amal yang paling berat? Kata Imam Syafi'i, ada 3. Dermawan karena kekurangan. Berat ya. Dia dermawan walaupun dia kekurangan. Takwa dalam kesendirian. Nah, berkata jujur kepada orang yang takut. Itu kata Imam Syafi'i, bener nggak? Berani 2,5 juta nyumbang, ideal nih. Ayo, walaupun gak ada duit, ngutang. Berani nggak? Sayyidina Ali berani loh. Sama manusia. Belum kental imannya itu waktu itu. Tapi karena dekat Rasulullah ditunjukin. Betul kan? Jangan-jangan yang ngasih rezeki malaikat nanti. Benar ini. Ketiga, kurban sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita dikasih napas, dikasih senang, dikasih sehat, nggak kena corona. Kurban dong. Allah nggak perlu daging, ya nggak perlu. Perintahnya ritualnya kurban. Orang yang syukur, banyak syukur akan dimudahkan. Hadis semua begitu. Udah deh jangan pelit deh kalau kepada Allah. Kalau mau pelit kepada orang jolim kaya, nggak apa-apa pelit. Syukurlah kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Berupa raga, harta. Karena ibadah badaniyah merupakan rasa syukur atas nikmat badaniyah. Sedangkan ibadah maliyah, materi, itu maliyah, merupakan ungkapan syukur atas nikmat harta. Betul kan? Ya. Jadi banyak deh kisah dan inspiratif yang terkait pelaksanaan ibadah yang langka dan utama ini, terutama di kurban. Maka ditaruh di setahun. Padilahnya, pahalanya luar biasa. Jadi tolong serius. Ya. Cuma 4 hari. Di sebulan lagi kan. Bayangin mau utang loh. Serius ini loh. Kalau nggak percaya buktiin aja lah keajaibannya. Nggak jarang kisah-kisah menerbitkan air mata, semangat untuk meneladani. Selain itu, sebagaimana terjadi pada sebagian besar pelaksanaan kurban, ada keajaiban, Anung sampaikan aja ya, yang bisa dibilang pasti bisa merasakan. Pasti. Yang disebut qadarullah. Memang begitu, kurban itu qadarullahnya pasti. Ustadz yakin gak nih? Yakin ya? Nah. Ada rezeki bagi yang benar-benar melakukan ibadah kurban. Jadi anu paksa. Karena ini untuk kebaikan kita ya. Karena kita sering ngeluh. Ada begitu banyak kemudahan, kelancaran, keberkahan terkait rezeki secara khusus di kehidupan secara umum. Kalau kita mau berkorban. Keajaiban inilah yang kemudian menjadi kepastian loh. Kalau kita mengikuti ritualnya Idul Adha dan berkurban. Tahu Pak, rezeki itu tidak akan habis. Ya.
dia habis, kita baru mati. Betul kan? Jadi kalau kita berkurban bisa juga memperpanjang umur. Itu hikmahnya. Nih misalnya gini, sakitnya udah divonis sebulan lagi, kurban aja deh. Bila perlu 1 jawi Pak. Itu dibayarnya setahun loh Pak. Panjang umur tuh. Nah, ini yang nggak dikaji, yang nggak dipelajari oleh orang kita. Secara umum ya. Kalau sedekah jangan dihitung-hitung 10 jadi 100, 100 jadi 200, itu namanya bisnismen. Nggak begitu. Betul kan? Yuh. Yakin kan nih? Yakin. Guru nggak perlu dikasih, nggak perlu kasih batu, nggak perlu dibeliin laptop, nggak perlu. Dia nanti kurban loh. Walaupun hari ini baru terkumpul 2 juta nunggu rahasianya. 2 juta kurang 500 lagi, bingung dia. Bener. Coba deh kurban. Karena Anda ngeliat nih, kurban itu perlu saksi. Tanamkan aja di hati ya. Alhamdulillah Pak, mungkin 2 ya. Insya Allah Pak. Orang-orang yang melaksanakan dengan keyakinan, kurban dengan keikhlasan, sepenuh jiwa akan dikaruniai demi Allah nih berbagai kemudahan, kelancaran serta keberkahan dalam hidupnya sampai ketemu hari raya kurban nanti. Kalau Ramadan itu terkait akhlak, kalau kurban terkait rezeki. Berakhlak dengan rezeki ada kaitannya, beribadah tanpa ada rezeki memble, itu Allah mendekatkan waktunya. Duduk gak? Itu hikmahnya. Pasalnya yang dikurbankan bukan kambing, itu simbol, bukan sapi, kerbau atau unta, itu simbol, tapi nafsu yang bersemayam di dalam diri setiap hamba. Setuju? Itu yang dikurbankan. Sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah, "Fisholi robbika wan nahar." Kan itu kan. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah an-nahar. Al-Kautsar itu ya. Kalau dengan sabar beda lagi bro. Kalau dengan anak jadi. Dirikanlah sholat berkurban dengan anak. Kalau di luar waktu tasrik itu sodako, ya sodako. Jadi berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar kan, ya. Waktunya pendek loh, masih ada sebulan. Tafsiran diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas juga menjadi pendapat atau Mujahid dan jumhur mayoritas ulama tuh. Penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan namanya Al-Udhiyah. Al-Udhiyah. Sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingganya makna al-udhiyah ini dalam istilah syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan pada hari An-Nahr, Idul Adha, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan secara syariat. Dari definisi ini, maka yang tidak termasuk dalam al-udhiyah adalah hewan yang disembelih bukan dalam rangka taqarrub pada Allah, bukan. Seperti untuk dimakan, dijual, atau untuk menjamu tamu. Ingat ya. Sampai ya, teman-teman. Jangan coba-coba menjual belikan kulit pada kurban, jangan. Seandainya dibeli, antum sedekahkan langsung.
nggak boleh. Jadi bila yang tidak termasuk al-udhiyah adalah hewan yang disembelih di luar hari tasyrik, walaupun dalam rangka takarub pada Allah. Begitu pula yang tidak termasuk al-udhiyah adalah potong hewan untuk akikah, iya kan? Ya. Dan al-hadyu yang disembelih di Mekah, ada al-hadyu disembelih di Mekah. Itu bukan dalam konsep dalam kurban, maknanya beda, walaupun itu takarub. Karena kalau penyembelihan kurban al-udhiyah itu waktunya 4 hari, hanya itu. Jangan tergeser dari itu. Kita bahas akikahnya. Akikah kan hewan yang disembelih dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran anak yang diberikan oleh Allah. Itu akikah. Ya. Baik anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga akikah berbeda dengan al-udhiyah. Penyembelihan kurban beda. Harus beda dong. Karena al-udhiyah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri apa, Pak? Kalau akikah mensyukuri kelahiran. Kalau potong hewan kurban mensyukuri apa? Nikmat kehidupan. Betul? Bukan syukur atas nikmat kelahiran. Dapatnya buah hati, bukan. Itu perbedaannya. Makanya kalau akikah jangan disatukan dengan kurban. Ini masih ada yang nyatukan. Tolong ya, geser. Nanti korban pula anak tuh, ngaco nih. Kan ada tuh Pak ya, tolong ya. Ada orang nih untuk kasih kambing untuk akikah pada hari raya tasyrik, nggak bisa. Beda. Karena apa? Syukur atas nikmat kelahiran buah hati dengan syukur atas nikmat yang disebutkan kehidupan beda kan? Oleh karena itu jika seorang anak dilahirkan ketika Idul Adha lalu diadakan penyembelihan dalam rangka bersyukur atas nikmat kelahiran tersebut, maka sembelihan ini disebut dengan sembelihan bukan al-udhiyah tapi hanya akikah. Sebaiknya jangan disatukan waktunya. Sepakat? Sepakat ya? Raihlah ikhlas dan takwa dari sembelihan kurban. Penyembelihan kurban adalah satu ibadah yang mulia dan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Bahkan seringkali ibadah kurban digantikan dengan ibadah sholat. Allah kan berfirman, mengulang lagi, fasali lirabbika wan nahar kan? Di Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Juga kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, nusukku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Al-An'am 162 tadi sudah dibaca. Kan ditafsirkan an-nusuk itu adalah sembelihan. Ya kan? Nah, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Syahid Ibnu Jubair, Mujahid, Ibnu Qataibah, Az-Zajjaj mengatakan bahwa makna an-nusuk adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ritual simbol kurban. Namun simbolnya selalu digunakan kepada sembelihan. Waktunya harus pada hari Raya Idul Adha. Jadi ketahui yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan, ketakwaan, bukan hanya daging atau darahnya. Yang dicapai itu simbolnya adalah sembelih daging ya. Makanya karena kita hanya mengandalkan keikhlasan dan ketakwaan, rasa syukur supaya dekat kepada Allah, dagingnya sekedar aja makan. Jangan dibobetkan di kulkas, bro. Nggak enak nanti. Yang niat kita kan nggak itu. Iya kan? Allah berfirman di Al-Hajj 22:37 kan, la yanallah luhumuha waladimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Betul kan?
Jadi ingat, bukanlah yang dimaksud hanyalah menyembelih saja, dan yang Allah harap bukanlah daging dan darah kurban tersebut, karena Allah tidak butuh pada segala sesuatu, dan dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang Allah harapkan dari kurban kan tersebut adalah keikhlasan, ihtisyab, selalu mengharap pahala dari Allah dan niat yang soleh. Oleh karena itu Allah katakan yang artinya ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridho Allah. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika seseorang berkurban, yaitu apa? Ikhlas. Bukan ria, berbangga dengan harta yang dimiliki, bukan pula menjalankannya karena sudah menjadi rutinitas tahunan. Bukan. Keutamaan lainnya dari menyembelih hewan dalam ritual kurban membuat godaan setan menjadi terputus. Yakin gak nih? Sehingga kesulitan mengganggu setan itu. Maka kalau orang kurban itu ikhlas, antum dijamin tidak akan kesurupan. Tidak akan. Ruqyah setahun. Nah benar ini. Lantas hewan apakah yang dimaksud manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah untuk hidup di bumi berdampingan dengan yang lainnya? Kan pada dasarnya Allah menciptakan banyak makhluk. Malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, jin. Malaikat makhluk yang diciptakan untuk selalu taat. Karena tidak memiliki hawa nafsu, maka malaikat tidak disuruh kurban. Karena nggak ada nafsu. Sementara hewan merupakan makhluk yang diciptakan apa Pak? Ciptakan oleh Allah, hanya diberi hawa nafsu. Maka kalau hewan dikurbankan nafsu. Nggak bisa, hewan nggak disuruh kurban. Dikurbankan hewan, simbolnya, betul kan? Karena hewan hanya punya hawa nafsu yang ada juga di manusia. Sementara gabungan keduanya siapa? Sebagai manusia. Ya. Maka potong yang satu supaya ada taat, betul kan? Nah, manusia merupakan perpaduan taat dan nafsu. Jadi perintah kurban untuk memotong nafsu supaya kita bisa taat, logikanya gitu. Ya. Oleh karena itu manusia tidak terlepas dari godaan jin atau yang disebut setan. Setan menggoda manusia, memanfaatkan apa Pak? Hawa nafsu. Hanya di tempat hawa nafsu. Sehingga seolah-olah bertindak lebih parah dari hewan kan kalau kena. Maka kalau dipotong gimana Pak? Ritualnya gitu. Oh udah kena nih. Gak masuk lagi. Gitu. Jadi untuk mencegah manusia berbuat sesuatu yang lebih hina dari hewan, kurban lakukan. Banyak bener ya kurbannya. Iya kan? Dan keterima oleh akal kan? Hendaklah melakukan ritual kurban. Ritual tersebut berupa memotong hewan tertentu untuk memutus mata rantai godaan setan. Guna memutus mata rantai godaan setan adalah ritual penyembelihan kurban. Bahkan hal tersebut telah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad sehingga tidak perlu dipertentangkan. Hukum melakukan ritual tersebut sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Adapun ritual yang dapat memutus godaan setan sejak dini dinamakan apa Pak? Akikah. Akikah salah satunya. Sementara hewan untuk akikah adalah kambing. Kalau dilakukan kambing di kurban boleh karena disyariatkan. Tapi identiknya kemana? Bukan ke sosial. Identiknya kalau antum sering kerasukan, sering maksiatnya tinggi, sering goda, maka akikahnya, maka kurbannya adalah kambing. Jangan onta. Jangan sapi. Sapi lebih cenderung kepada rizki. Lebih cenderung kepada pendekatan diri kepada Allah. Duduk. Kalau terkait dengan nafsu, sebaiknya
kambing. Maka ada yang tanya, baik mana berkurban itu dengan kambing dan sapi? Dua-duanya baik, harus paham ilmunya. Untuk apa? Duduk nggak? Bahkan unta untuk apa? Unta tradisi di sana, di sini nggak ada unta. Berarti di sini nggak kena unta. Yang kena binatang sapi, ya kan? Nah, kambing itu yang kena. Tapi kita harus tahu baik mana, nggak bisa dijawab. Tergantung ilmunya. Duduk nggak tuh? Nah. Yang penting kalau kambing untuk memutus mata rantai godaan. Kalau waktu dini disebut akikah di luar hari tasyrik, di luar hari kurban. Bahkan hal tersebut telah menjadi kebiasaan Nabi itu. Ya. Kalau akikah hukumnya nggak bisa jawi, tapi kambing. Syarat akikah mengajarkan kepada kita agar sifat hewani, kecenderungan setan untuk menggoda kita putus sejak kecil. Sejak kecil. Maka kalau orang agak degil-degil bener, akikahnya gimana nih? Betul Kak? Udah diakikkan dong, tapi kok masih degil juga nih. Kurbanin. Udah dikurbanin masih degil juga. Potong aja dia lagi. Itu lagi ya. Ya. Dengan berkah akikah itulah orang tua bisa berharap anaknya menjauhi sifat hewani dan menjadi taat. Jadi dengan akikah ini kita memohon kepada Allah. Niatnya. Kalau akikah, kalau kurban kambing niatnya. Ya Allah, jangan sampai dia dominan sifat hewannya, nafsu saat dewasa nanti. Itu salah satu niat akikah. Halo, akikah. Maka dari itu bagi orang tua yang mampu untuk segera melakukan akikah untuk anaknya. Udah tahu perbedaan antara akikah dengan kurban. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan kenapa Anung tekankan ke perkara kurban? Karena ada persiapan yang uangnya agak besar kata menurut kita. Karena kita tahulah, kita budaya menabung untuk kurban gak ada bro. Ya. Anung ingatkan sebulan lagi. Kalau kita ingin dirizkikan bagus, didekatkan kepada Allah, ya berkurban. Wabillahi taufiq, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.